Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ummu Khairinisa. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saya atau tugas UAS pada mata kuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan dua permasalahan, yaitu yang pertama terkait dengan landasan pendidikan agama Islam di era disrupsi teknologi, kemudian yang kedua berkaitan dengan kebijakan kurikulum dalam konteks pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk kepada pembahasan pertama terkait landasan pendidikan agama Islam dalam konteks filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis di era disrupsi teknologi. Nah, teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih belajar pendidikan agama Islam atau PAI itu semakin hari, semakin berkembangnya zaman, makin penting untuk kita pelajari di zaman sekarang ini? Apalagi di era yang serba digital ini, di mana HP itu ada di genggaman kita selama 24 jam. Nah, kita sering sekali scrolling media sosial, nonton video, atau bahkan main game. Nah, ternyata pendidikan itu selalu punya landasan kuat yang menopangnya. Ada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan bahkan landasan historis. Di video ini, kita akan membahas bagaimana keempat landasan ini saling bekerja sama, khususnya dalam PAI di tengah gempuran teknologi yang super pesat, super canggih, dan berkembang dengan pesat. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita berkenalan dulu. Agar lebih mudah paham, kita pahami dulu bagaimana makna dari 4 landasan pendidikan dalam pembelajaran PAI dari sudut pandangan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu berkaitan dengan apa tujuan PAI sebenarnya. Nah, secara filosofis, PAI itu berakar pada tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuan utama PAI adalah membentuk kita menjadi pribadi yang utuh, yang biasa disebut sebagai insan kamil. Artinya bukan cuma pintar ilmu agama, tetapi juga punya akhlak mulia, iman yang kuat, dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Di zaman era digital yang penuh distraksi ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana teknologi bisa membantu kita menjadi insan kamil, bukan malah menjauhkan kita dari tujuan PAI sebenarnya. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita memahami jiwa anak zaman sekarang atau anak Gen Z. Nah, dalam landasan psikologis, terkhusus dalam pembelajaran PAI, itu berkaitan tentang memahami fitrah manusia. Kita semua itu mempunyai potensi, baik dan buruk. Punya akal untuk berpikir dan juga punya hati untuk merasa. Nah, pembelajaran PAI ini bertugas untuk mengembangkan potensi baik dalam diri kita ini, sambil juga membantu kita untuk mengendalikan sisi negatif yang ada dalam diri kita. Di era digital sekarang, tantangan psikologisnya itu banyak banget. Ya, ada misalnya kecanduan gadget, cyberbullying, sampai pada masalah mental issue. Nah, PAI harus bisa merespon ini, bukan hanya lewat ceramah saja, tetapi juga dengan pendekatan yang pas untuk anak-anak generasi digital atau Gen Z seperti kita saat ini. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis, yaitu berkaitan dengan pentingnya menjadi bagian dari masyarakat. Nah, landasan sosiologis ini menekankan peran pembelajaran PAI dalam membentuk kita menjadi bagian yang aktif dari umat atau masyarakat. Kita harus bisa berinteraksi, berkontribusi, dan memahami hak serta kewajiban kita sebagai muslim
dan warga negara. Di era digital ini, kita memang terhubung secara global, tetapi kadang kita menjadi individualis atau gampang terpecah belah karena berita hoaks. PAI harus membimbing kita menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab menjaga persaudaraan meski banyak dari kita itu sering sekali berbeda pendapat. Kemudian yang keempat ada landasan historis, yaitu berkaitan dengan pembelajaran dari sejarah gemilang Islam. Nah, landasan historis ini kita belajar dari sejarah perkembangan pendidikan Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW yang sederhana hingga masa keemasan Islam yang penuh dengan penemuan ilmiah. Dari sana kita bisa ambil pelajaran berharga, inspirasi, dan cara berinovasi. Ini bukan hanya berarti kita terjebak nostalgia masa lalu, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya untuk membangun pendidikan atau pembelajaran PAI yang lebih maju dari masa lalu. Kita bisa mengambil hikmahnya untuk membangun PAI menjadi lebih maju di masa kini. Nah, bagaimana kita bisa melihat para ulama yang terdahulu itu beradaptasi dengan zamannya, itu yang harus kita contoh. Kemudian bagaimana sih pembelajaran PAI untuk Gen Z atau generasi digital ini? Oke, sekarang kita bicara tentang kalian para Gen Z, ya, alias generasi digital. Nah, kalian ini lahir dan besar di era internet, media sosial, dan smartphone. Nah, kalian punya karakteristik yang unik yang membuat cara belajar kalian juga pasti berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, kalian itu visual dan interaktif, lebih suka video, gambar, dan konten yang bisa disentuh-sentuh seperti HP, tab, laptop, game, dan lain-lain. Kalian juga cenderung belajar mandiri dan maunya informasi yang cepat serta instan, sehingga kalian tidak bisa membedakan mana berita yang hoax, mana berita yang benar. Nah, kalian juga terbiasa multitasking, tapi kadang juga rentan perhatiannya itu kurang terhadap pembelajaran. Kemudian konektivitas sosial itu sangat penting menurut kalian, di mana media sosial itu menjadi sarana utama kalian dalam bersosialisasi dan membangun identitas. Kalian juga cenderung kritis terhadap informasi, tetapi juga rentan dengan yang namanya disinformasi atau hoax. Nah, melihat dari karakteristik kalian ini, maka pembelajaran PAI harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat dari sisi kurikulumnya. Pembelajaran PAI harus fokus pada pengembangan karakter digital. Misalnya, pentingnya kejujuran di dunia maya. Kemudian juga ada etika berkomunikasi online atau empati terhadap cyberbullying. Materinya juga harus disajikan secara menarik dan relevan dengan pengalaman Gen Z, pengalaman mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi strategi pembelajaran. Guru harus mengurangi ceramah satu arah, ya. Guru harus mengurangi metode ceramah. Perbanyak diskusi, kemudian proyek kelompok, debat, atau bahkan gamifikasi, yaitu belajar sambil bermain game. Guru juga bisa menggunakan blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online di rumah. Bahkan guru juga bisa membuat atau bisa menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, YouTube dalam menyampaikan pembelajaran PAI yang ringan, yang mudah dipahami oleh Gen Z. Kemudian bagaimana contoh nyata PAI berbasis proyek? Nah, coba kita bayangkan sebuah sekolah yang namanya Insan Cendekia Digital. Di sana PAI nggak cuma hafalan saja, tapi juga lewat proyek-proyek. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, kita bisa meminta siswa untuk membuat sebuah proyek. Misalnya, contoh proyeknya itu judulnya Etika Bermedia Sosial Menurut Islam. Nah, mereka akan melakukan riset
berdiskusi dengan kelompoknya, dan akhirnya mereka akan bisa menghasilkan sebuah produk, entah itu dalam bentuk video dakwah pendek, infografis tentang hoax, atau bahkan aplikasi pengingat sholat. Nah, saya yakin produk ini pasti akan berhasil. Proyek ini pasti akan berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena proyek atau produk yang anak-anak buat itu sesuai dengan keempat landasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama filosofis, di mana setiap proyek yang mereka buat pasti selalu diawali dengan diskusi tentang nilai tauhid dan relevansinya dengan masalah zaman sekarang. Kemudian yang kedua, psikologis, di mana guru jadi fasilitator dan mentor, bukan hanya mengajar saja. Dan siswa diberi kebebasan berkreasi sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka itu akan termotivasi, ada motivasi dalam diri mereka untuk belajar dan berkembang. Kemudian ada landasan sosiologis, di mana mereka bisa bekerja kelompok atau berkolaborasi dengan kelas lainnya atau dengan temannya dari sekolah lain, yang dimana hasil produknya itu, hasil proyeknya itu juga bisa mereka publikasikan agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian ada juga landasan historis, di mana belajar sejarah itu nggak cuma di buku saja, tetapi mereka bisa memakai augmented reality atau AR untuk melihat model penemuan ilmuwan muslim, atau bisa membuat timeline interaktif tentang peradaban Islam. Ini bisa membuat pembelajaran sejarah itu lebih hidup, lebih bermakna, lebih terkesan dan relevan. Nah, hasil akhirnya nanti siswa nggak cuma paham materi PAI saja, tetapi juga bisa mengembangkan berbagai keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi digital. Mereka bisa lebih peduli dengan Islam di era modern dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tentunya pasti akan ada tantangan dalam pembelajaran atau pendidikan PAI di era sekarang, di era disrupsi teknologi. Nah, tantangannya di masa depan yaitu yang pertama, kurikulum yang kaku. Banyak PAI yang materinya itu masih terlalu monoton dan kurang relevan dengan isu-isu kekinian. Kemudian yang kedua, guru yang belum melek teknologi, di mana pada saat ini tidak semua guru PAI nyaman atau terbiasa memakai teknologi canggih. Kemudian yang ketiga, banjirnya hoaks agama, di mana saat ini sulit sekali kita membedakan informasi agama yang benar dan salah di internet. Mana penjelasan agama yang benar, mana yang hoaks. Kemudian yang keempat, individualisme. Meskipun kita terhubung secara online, tapi Gen Z itu kadang kurang interaksi sosial dengan masyarakat secara langsung. Kemudian yang kelima, adanya pergeseran prioritas, di mana kekhawatiran pembelajaran PAI itu jadi terlalu fokus pada teknologi, sehingga melupakan pada pembentukan karakter dan spiritualitas. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, kita harus melakukan revisi kurikulum, di mana pembelajaran PAI harus lebih fleksibel dan fokus pada karakter digital serta kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kita berikan pelatihan guru agar guru PAI bisa lebih pandai, bisa lebih jago dalam menggunakan teknologi edukasi dan menguasai metode mengajar yang inovatif. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan konten PAI digital yang menarik. Kita bisa melakukan kolaborasi antar ulama pendidik, kemudian juga ahli teknologi, untuk bisa membuat aplikasi PAI interaktif, video atau podcast yang seru, yang bisa dipercaya kebenaran dari informasi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, kita bisa membimbing siswa agar cerdas dalam memilah informasi agama di internet, mengenali hoaks, dan beretika dalam berkomunikasi di online, terutama dalam mengetik komentar-komentar di media sosial.
Ini bagian penting dari pendidikan akhlak. Kemudian yang kelima, kita bisa menggabungkan pembelajaran online yang fleksibel dengan pertemuan tatap muka yang intensif untuk penguatan karakter dan interaksi sosial peserta didik. Kemudian yang keenam, pembelajaran PAI perlu berkolaborasi dengan industri teknologi, startup, pendidikan, komunitas muslim, bahkan orang tua untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung. Baik teman-teman semuanya, di era disrupsi teknologi ini, pendidikan agama Islam atau PAI tidak boleh hanya diam saja. Kita harus terus berinovasi, berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, tapi juga kita harus terbuka kepada teknologi. Dengan begitu, PAI bisa terus relevan, membimbing kita menjadi insan kamil yang cakap di dunia digital, sekaligus berakhlak mulia dan berkontribusi bagi umat dan bangsa. Nah, tantangan yang ada itu bisa menjadi peluang bagi PAI untuk terus berkembang dan membuktikan relevansinya di masa depan. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana dalam konteks pendidikan di Indonesia, berbagai kebijakan kurikulum kerap sekali mengalami perubahan seiring pergantian pemerintahan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah perubahan kurikulum di Indonesia itu lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Nah, perubahan kurikulum di Indonesia itu seperti campur-campur. Ada unsur ideologi, pedagogi atau cara mengajar, dan pragmatisme atau kebutuhan mendesak. Yang pertama, ideologi. Itu sering menjadi pendorong utama, di mana tiap pemerintahan baru biasanya punya visi dan misi sendiri untuk membangun bangsa. Nah, pendidikan ini dianggap menjadi alat paling ampuh untuk menanamkan ideologi itu. Misalnya, penguatan nilai-nilai Pancasila atau pembentukan karakter. Dalam PAI atau pendidikan agama Islam, kadang kurikulumnya menjadi lebih fokus ke ibadah, lalu bergerak ke akhlak, atau malah ke isu-isu kekinian seperti radikalisme, tergantung maunya pemerintah. Jadi, kurikulum itu bisa menjadi corong dari ideologi. Kemudian yang kedua, ada juga unsur pedagogi atau cara mengajar. Kurikulum baru itu sering diklaim lebih modern, lebih inovatif, atau bahkan lebih cocok dengan perkembangan zaman. Mereka bilang metode belajarnya lebih asyik, penilaiannya lebih jujur. Tapi, jujur saja kadang guru-guru di lapangan belum siap atau belum paham betul filosofi di baliknya. Jadi, perubahan pedagogis ini seringkali jadi pemanis, tanda kutip, atau pembenaran dari perubahan yang lebih bersifat ideologis atau kebutuhan mendesak. Yang ketiga, dan ini yang lebih sering membuat kurikulum berubah cepat, yaitu adanya unsur pragmatisme atau kebutuhan lapangan yang mendesak. Misalnya, ada isu di masyarakat seperti maraknya korupsi atau penyalahgunaan narkoba. Nah, langsung deh, kurikulum itu ditambahin materi anti korupsi atau anti narkoba. Atau ada juga tren global seperti kebutuhan keterampilan digital di dunia kerja. Nah, langsung tuh kurikulumnya buru-buru disesuaikan. Nah, ini yang membuat perubahan kurikulum sering reaktif dan instan, tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Intinya, menurut saya, aspek ideologi dan kebutuhan mendesak ini sering mendominasi, sementara aspek bagaimana siswa benar-benar dan belajar dan berkembang itu seringkali kurang dari perhatian pemerintah. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana seharusnya landasan yang digunakan sebagai pijakan agar kebijakan kurikulum itu tidak bersifat reaktif dan instan. Nah, supaya kurikulum kita itu nggak ganti-ganti, terus setiap pergantian menteri, kita butuh pondasi yang kuat dan tidak mudah goyah. Pertama, landasan filosofis yang kokoh. Nah, kurikulum itu harus punya dasar pemikiran yang jelas dan jangka panjang.
Di Indonesia, Pancasila itu seharusnya jadi kompas utama. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu harus jadi ruh dari setiap kurikulum. Dalam pendidikan agama Islam atau PAI, ini berarti kita nggak cuma belajar ritual, tetapi juga nilai-nilai Islam yang ramah, toleran, dan universal. Dengan begitu, kurikulum tidak akan melenceng jauh meski kita berganti pemerintah. Kemudian yang kedua, harus didasari dengan riset dan ilmu. Perubahan kurikulum itu nggak boleh cuma katanya atau ngikuti tren, tapi harus berdasarkan riset dan penelitian ilmiah yang mendalam. Kemudian kita harus melibatkan ahli pendidikan psikologi dan agama. Pelajari bagaimana siswa belajar, kemudian metode apa yang paling efektif, dan juga materi apa yang relevan. Jadi, bukan hanya sekedar asumsi, tapi juga ada bukti ilmiahnya. Kemudian yang ketiga, peka tapi juga terarah. Kurikulum itu memang harus peka terhadap perubahan sosial budaya dan teknologi. Tetapi juga kepekaan ini nggak boleh bikin kita jadi panikan. Harus ada mekanisme yang proaktif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam PAI, ini berarti kurikulum harus bisa menjembatani ajaran agama yang tradisional dengan tantangan modern, sehingga siswa bisa jadi warga negara yang baik di tengah keberagaman. Kemudian yang keempat, sesuai perkembangan siswa. Ini penting banget. Kurikulum itu harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan siswa. Materinya dan juga cara mengajarnya juga harus pas. Gak terlalu sulit dan juga gak terlalu gampang. Misalnya materi akidah atau akhlak itu diajarkan bertahap sesuai dengan pemahaman anak. Kemudian yang terakhir, kita butuh aturan main yang jelas, yaitu adanya undang-undang atau peraturan yang kuat sebagai payung hukum kurikulum akan mengurangi kemungkinan perubahan mendadak. Aturan ini juga harus stabil dan memberikan fleksibilitas di lapangan, tetapi tetap juga menjaga tujuan pendidikan nasional. Kemudian bagaimana kerangka ideal untuk kurikulum berkelanjutan? Nah, bayangkan saja jika kita punya kurikulum yang stabil, relevan, dan terus berkembang tanpa harus kita rombak ulang kurikulum yang sudah ada. Nah, kerangkanya seperti apa? Kerangka idealnya. Yang pertama, kita harus punya visi pendidikan nasional jangka panjang yang disepakati bersama oleh semua elemen masyarakat, bukan hanya oleh satu pemerintahan saja. Ibaratnya, kita membuat piagam pendidikan nasional yang berisi prinsip dasar dan tujuan utama pendidikan yang nggak bisa diubah sembarangan. Nah, yang kedua, kita membentuk lembaga atau komite ahli kurikulum yang independen. Mereka adalah para pakar dari berbagai bidang, termasuk pendidikan agama Islam, yang terus bekerja melakukan riset, mengevaluasi kurikulum yang ada, dan memberikan rekomendasi perubahan berdasarkan data, bukan berdasarkan selera politik. Kemudian yang ketiga, kita harus mempunyai kurikulum inti yang stabil, kurikulum inti yang stabil, yang dimana isinya standar kompetensi dasar dan materi esensial yang wajib dikuasai semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, di samping itu kita juga memberikan ruang yang luas bagi daerah atau sekolah untuk mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan yang ada di tempat masing-masing. Nah, guru juga harus punya otonomi lebih besar untuk menyesuaikan metode pengajaran di kelas. Yang keempat, kalau mau ada perubahan, maka kita harus mulai melalui konsultasi publik yang luas dengan guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Selain itu, kita juga harus melakukan yang namanya uji coba dulu di beberapa sekolah percontohan, dievaluasi mendalam, baru kita terapkan secara nasional. Kemudian yang kelima, ini kuncinya. Setiap ada perubahan kurikulum, guru harus dilatih dan didampingi secara intensif dan terus-menerus.
Bukan cuma dikasih materi baru, tapi juga paham filosofi di baliknya, metode mengajarnya, dan cara menilainya. Karena guru adalah ujung tombak di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, kita bangun sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Jadi nggak cuma saat peluncuran atau penerbitan kurikulum baru, tapi juga terus-menerus kita lakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga kita bisa mengambil umpan balik dari guru dan siswa di lapangan, lalu juga kita bisa gunakan itu untuk terus menyempurnakan kurikulum. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diambil pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.